Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Ramawati Distiana dari kelas 11 MIPA 2 akan membacakan cerpen dan analisisnya yang berjudul Persahabatan Sunyi. Persahabatan Sunyi karya Haris Effendi, Thohar. Lelaki setengah umur yang kelihatan cukup sehat itu akan tutup praktik ketika matahari mulai tergelincir ke barat. Ditemani oleh seekor anjing betina kurus, ia turun dengan langkah pasti menuju lukukan sungai hitam di pinggir jalan, mendapatkan gerobak dorongan kecil beroda besi seukuran asbak. Dari dalam gerobak yang penuh dengan buntelan dan tas-tas berwarna seragam dengan dekil tubuhnya, lelaki itu lewat begitu saja mendorong gerobak bermuatan anjing dan buntelan-buntelan kumal miliknya sambil mencari puntung-puntung rokok yang masih berapi di pinggir jalan. Tiba-tiba saja ada seorang bocah perempuan ingusan yang memegang kerincingan dari botol minuman melempari anjing itu. Lelaki itu berkacak pinggang. "Hei kamu bocah, mengapa kamu di sini? Lalu mengapa kamu melempari anjing tersebut?" Sambil menatap bocah perempuan itu dengan tajam. Bocah perempuan itu balas menantang sambil berkacak pinggang. "Apa urusan kakak jika aku berada di sini? Lalu apakah anjing tersebut adalah hewan peliharaan kakak?" Lelaki itu hanya melihat bocah perempuan ingas tersebut dengan tatapan kesal, dan akhirnya lelaki itu meninggalkan tempat itu dengan mendorong kembali gerobak kecilnya sambil bergumam berdecak kesal. "Dasar bocah aneh." Namun bocah perempuan dengan kerincingan itu mengikutinya dari jarak belakang dengan jarak 10 meteran. Malam telah larut. Bocah perempuan ingusan itu terbirit-birit dikejar gerimis yang mulai menghajarnya. "Aduh, kenapa tiba-tiba hujan?" ujarnya sambil ia mencari tempat untuk berteduh. Rambutnya yang nyaris gimbal itu kini melekat lurus-lurus di kulit kepalanya yang disiram gerimis. Bocah itu mengeluarkan lilin dan korek api dari dalam kantong plastik. Berkali-kali menggoreskan korek api, padam lagi oleh tiupan angin yang berhempas. "Bagaimana ini? Anginnya cukup kencang," gumamnya. Lalu ia mendekat ke arah lelaki itu agar terlindung oleh angin dan berhasil menyalakan lilin. Bocah itu melihat ujung lipatan kartus tersembul dari dalam gerobak kecil. Di atas kepala lelaki setengah umur itu, ia berusaha menariknya keluar tanpa menimbulkan suara berisik dan membangunkan lelaki itu. Setelah berhasil, ia membaringkan dirinya yang setengah menggigil karena pakaiannya basah. "Maaf ya kak, aku numpang membaringkan tubuhku di sampingmu karena aku merasa kedinginan," ujarnya yang berkata pelan. Merapat pada tubuh lelaki yang memunggunginya itu sekedar mendapatkan imbasan panas dari tubuh lelaki itu. Deru mesin mobil yang melintas jembatan beton di atas mereka justru menimbulkan rasa tentram, rasa hidup di sebuah kota yang sibuk. Lelaki setengah umur itu juga sedang bermimpi tidur dengan seorang perempuan. Ketika ia membalikkan badannya dan membukakan matanya, lelaki itu melihat bocah perempuan terbaris di sampingnya. "Kau pasti merasa sangat kedinginan karena baju kamu sampai basah begini," sambil ia merangkap erat-erat tubuh bocah yang setengah basah itu dan melanjutkan mimpinya kembali. Sebelum subuh, pasukan Transtrip itu datang lagi lengkap dengan polisi dan beberapa truk mengangkut gelandangan. Mimpi lelaki itu tersangkut bersama gerobaknya di atas bak truk. Begitu juga bocah perempuan itu. Berikut yaitu analisis cerpen Persahabatan Sunyi. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik, memiliki yang pertama tema yaitu perjuangan hidup, kedua latar dan alur yaitu kota Jakarta dan alurnya maju, ketiga tokoh yaitu lelaki setengah umur dan bocah perempuan, keempat karakter lelaki setengah umur yaitu penyayang, kelima karakter bocah perempuan yaitu pemberani, keenam sudut pandang yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, ketujuh amanat. Yang pertama, jangan pantang menyerah dalam menjalani hidup dan mensyukuri atas karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Kedua, berikanlah kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama, dalam cerpen tersebut terdapat nilai sosial, yaitu di dalam cerpen tersebut digambarkan bahwa lelaki setengah umur mau berbagi tempat tidur dengan bocah perempuan yang selalu mengikutinya. Buktinya dalam teks cerpen tersebut yaitu setelah berhasil ia membaringkan dirinya yang setengah menggigil karena pakaiannya basah. "Maaf ya kak, aku numpang berbaring tubuhku di samping
karena aku merasa kedinginan, ujarnya yang berkata pelan, merapat pada tubuh lelaki yang memungkinginya itu, sekedar mendapatkan imbasan panas dari tubuh lelaki itu. Berikutnya adanya perjuangan hidup yang digambarkan di dalam cerpen, yaitu yang pertama perjuangan hidup lelaki setengah umur dengan cara memulung dan mencari di restoran. Yang kedua, perjuangan hidup bocah perempuan mencari makan dengan cara mengamen, dan ia terus mengikuti si lelaki setengah umur dari belakang untuk mengharap belas kasih dan perlindungan. Yang kedua, dalam cerpen tersebut terdapat nilai moral yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama menghargai satu sama lain, yang kedua mengucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan kepada orang lain, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, yang keempat menghormati dan sopan kepada orang lain yang lebih tua. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik yang memiliki pertama penulis, yaitu Haris Effendi Thohar. Hari penulisan yaitu 3 Oktober 2004. Kesimpulan dalam cerpen Persahabatan Sunyi yaitu, menurut saya cerpen yang berjudul Persahabatan Sunyi karya Haris Effendi Thohar yang memiliki tema yaitu perjuangan hidup dapat mengajarkan kita apa artinya perjuangan hidup untuk bertahan hidup di tengah kota. Cerpen Persahabatan Sunyi memiliki sinopsis, yaitu seorang lelaki setengah umur yang berjuang hidup dengan cara menjadi pemulung, sedangkan seorang bocah perempuan yang bertahan hidup menjadi pengamen dan membutuhkan belas kasih ataupun perlindungan dari seorang salah satunya adalah lelaki setengah umur tersebut. Dalam cerpen ini memiliki makna yang akan kita dapatkan, yaitu pentingnya bersyukur apapun yang terjadi dan kita harus menghargai satu sama lain, terutama yang lebih tua. Berikut penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan atau informasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.